Sebelum saya mulai, diharapkan adik-adik yang di tengah ini lebih fokus lagi. Cukup mainnya, jangan lempar-lempar lagi. Yang tadi dilihat lempar-lempar, jangan ya, biar dapat berkah acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ini yang kedengaran jawab salam yang di atas saja. Yang di belakang gak kedengaran, yang di samping gak kedengaran. Kita ulangi salamnya. Dijawab dengan semangat, insya Allah. Yang menjawab dengan semangat dapat syafaat Rasul. Yang menjawab salam dengan selamat dapat keberkahan dunia akhirat. Yang menjawab salam dengan selamat rezekinya dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. سيدنا ومولانا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وثبت قلبي بجاه النبي محمد sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, yang kita muliakan, yang kita hormati bersama, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para habaib, asatid, kiai, bil khusus Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Syahab hafizahullah wa ra'ah. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan hadirnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para tuan guru, para asatid, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim al-faqir kepada antum sekalian. Kita doakan guru-guru kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dengan adanya mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, saudara-saudari yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, marilah selalu kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Khususnya yang kita rasakan pada saat ini, nikmat kesehatan, nikmat afiat,
nikmat taufik, nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu yang luang, nikmat kesempatan, sehingga dengan semua nikmat tersebut mengarahkan kita, memampukan kita untuk bisa melangkahkan kaki hadir di majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, yang mana tidaklah Allah berikan nikmat tersebut kecuali kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasang husnudzon kepada Allah, pasang sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita tergerak untuk hadir di sini, melainkan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba tersebut. Allah akan pergunakan hamba tersebut. Maka sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah mempergunakan hamba yang dicintainya tersebut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Dengan cara Allah mampukan dia, Allah arahkan dia, Allah gerakkan dia untuk bisa melakukan amal saleh sebelum dia wafat. Maka kita hadir di sini, kita yakin apa yang kita kerjakan adalah amal saleh. Kita yakin kita berkumpul di sini semata-mata karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apa sebab kita merayakan maulid, gak perlu panjang lebar, gak perlu kita jawab mereka yang bertanya demikian dengan jawaban yang macam-macam. Yang menggerakkan kita untuk merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menggerakkan kita. Dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan disia-siakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berkumpul di sini untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di sini untuk memeriahkan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang luar biasa, hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada umatnya, dengan fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan hal itu siogianya mereka berbahagia, huwa khairun mimma yajma'un, kebahagiaan mereka itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada harta dunia. Kata ulama tafsir, fadlullah, keutamaan dari Allah itu apa? Yaitu Al-Quran. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mengartikan rahmatihi, rahmat Allah merupakan wujudnya lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua hal ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia. Maka kebahagiaan kita ekspresikan dengan kumpul bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Yakinlah Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Bil itlaq, secara keseluruhan, tiada makhluk manapun yang bisa menandingi kemuliaan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada makhluk manapun yang bisa menandingi kesempurnaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah makhluk yang paling sempurna, baik secara jasad beliau, secara fisik beliau, ataupun secara akhlak beliau. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Tadi dibacakan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Maulid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas, sepaling indahnya manusia, khuluqan wa khuluqan, secara akhlak beliau, secara budi pekerti beliau, wa khuluqan, dan secara fisik beliau. Beliau yang paling sempurna, beliau yang paling indah, beliau yang paling mulia daripada semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ditanya, kenapa kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sebab kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kalau semua ditanya di sini, apakah cinta dengan Nabi, maka apa jawabannya? Bapak-bapak cinta sama Nabi Muhammad? Kurang besar jawabannya. Saya ulang, yang laki-laki semua cinta pada Rasulullah? Yang perempuan, ibu-ibu, adik-adik semua cinta pada Rasulullah? Ini yang jawab kuat, yang belakang gak ada jawaban. Saya ulangi, cinta semua sama Rasulullah? Pasti kita ngaku cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa sebab kita cinta pada Rasulullah? Apa cuma ikut-ikutan? Habis mau ikut-ikutan? Pasti ada sebab. Pasti ada sebab kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan sebab seseorang mencintai orang lain biasanya karena tiga perkara. Karena tiga perkara. Yang pertama adalah al-jamal, keindahan. Mungkin ibu-ibu pertama menikahi suaminya karena lihat suaminya ganteng. Mungkin bapak-bapak menikahi istrinya karena istrinya cantik. Tapi belum tahu akhlaknya gimana, mungkin belum tahu kebaikannya gimana. Seiring dengan waktu, kalau bapak ibu saling mencintai cuma karena keindahan, seiring waktu keindahan lama-lama hilang. Awal nikah kencang masih badannya, bapak lihat istrinya masih seger pas awal-awal nikah. Udah 10 tahun, udah 20 tahun mulai mengkerut mukanya, mulai tangannya peot. Ibu-ibu lihat suaminya pas awal nikah ganteng, masih gagah, tampan. Seiring waktu ketampanannya hilang. Jadi terkadang orang mencintai orang lain karena pertama apa? Al-jamal, keindahan, ketampanan, kemolekan. Kemudian yang kedua, terkadang orang mencintai orang lain karena sebab kedua, yaitu al-kamal, kesempurnaan akhlak. Mungkin ada orang, kita mencintai orang lain, mungkin wajahnya nggak nampak, wajahnya biasa-biasa saja, tapi apa? Akhlaknya baik, sempurna akhlaknya, tutur katanya baik. Nah, kita cinta pada orang tersebut. Itu karena apa? Kesempurnaan. Yang ketiga, terkadang orang mencintai orang lain karena an-nawal. Apa itu an-nawal? Pemberian. Mungkin kita mencintai orang kaya, dia nggak baik, jahat mungkin, atau mungkin dia nggak tampan, jelek, rupanya, tapi apa? Duitnya banyak. Banyak. Apalagi kalau sering ngasih salaman keset, senang kita sama orang tersebut. Kenapa? Karena pemberian. Kalau manusia biasa seperti kita, terkadang kita mencintai orang lain cuma karena salah satu dari tiga perkara tadi. Cinta karena ketampanannya saja, tapi akhlaknya nggak sempurna, nggak ada pemberian. Atau cinta karena akhlaknya baik saja, tapi rupanya biasa-biasa saja, pemberian nggak ada. Atau mungkin mencintai orang lain karena pemberiannya saja, wajahnya biasa-biasa saja, akhlaknya nggak ada. Itu kalau kita manusia biasa. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga-tiganya ada pada beliau, dan dalam derajat yang paling tinggi, ketampanan yang paling sempurna dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Pak, Rasulullah itu ibu-ibu, manusia yang paling tampan, manusia yang paling ganteng. Gak ada yang bisa ngalahin ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin
Yang perempuan lihat artis-artis tampan, lihat artis-artis Korea ganteng. Lucu kadang-kadang kalau ada perempuan nganggap artis Korea ganteng. Artis Korea itu rambut poni, bibir pink. Malah terkadang mau bilang di antara mereka ada suka sama jenis. Mau juga. Dia mungkin ganteng. Rasulullah lebih jauh dari itu. Rasulullah lebih tampan. Kita bayangkan bagaimana ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, suatu hari ada sahabat berjalan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan di malam hari, di malam bulan purnama. Zaman dahulu itu penerangan di malam hari nggak kayak kita sekarang. Dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik dulu. Jadi kalau udah malam memang gelap. Malam itu gelap luar biasa. Dan yang diandalkan hanya penerangan dari langit. Kalau bulan purnama benar-benar kelihatan indahnya bulan purnama dengan gemerlap-gemerlip bintang. Jadi ini sahabat sedang berjalan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam purnama. Maka apa kata sahabat tersebut? Di saat bulan purnama yang indah luar biasa, aku melihat purnama, kemudian aku lihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muter-muter dia lihat. Aku lihat purnama, aku bandingkan dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata sahabat tersebut? Wa huwa ahsanu ilayya minal qamar lailatul badr. Demi Allah, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih indah, lebih bercahaya, lebih tampan dibanding terangnya bulan purnama. Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisik beliau luar biasa, semuanya sempurna, tiada cacat kekurangan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas kelembutan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fisik, kulit, lembutnya kulit. Tangan Rasulullah adalah tangan yang paling lembut, bahkan diibaratkan lebih lembut dibanding kain katun. Mungkin kalau ibu-ibu mau make up dengan kapas itu lembut. Tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lembut dari kain kapas tersebut. Tidur kita di bantal, kain katun yang enak dijadikan bantal. Tangan Rasulullah lebih lembut daripada bantal tersebut. Sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik. Beliau ini khadim Nabi, pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil. Jadi di saat Rasulullah baru hijrah, ini dengarkan sirah Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas Rasulullah baru hijrah, itu orang-orang Ansor, orang-orang Madinah berbondong-bondong mau ngasih hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih pakaian, macam-macam hadiah dikasih untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini perempuan janda miskin. Dia pengen ngasih hadiah ke Rasulullah, tapi nggak punya harta. Akhirnya dia berpikir apa yang mau dikasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pikir dia ada anak, masih kecil anaknya, umur 10 tahun. Dia pikir apa? Ini anak akan aku jadikan hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa anak tersebut? Anas bin Malik. Datang dia ke Rasulullah dengan Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, aku pengen ngasih hadiah, cuma aku nggak punya harta. Ini jadikan anakku Anas bin Malik sebagai pembantumu, wahai Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Anas bin Malik masih kecil. Biasanya kalau anak umur 10 tahun apa kerjaannya? Main. Kayak anak-anak itu banyak main. Hei, lagi main, dengerin ceramah ini. Ya. Biasanya anak 10 tahun umur masih pengen main. Suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan Anas bin Malik untuk pergi mengambil hajat Rasulullah. Wahai Anas, kata Rasulullah, kau pergi ke rumah fulan, ambil kebutuhanku di sana. Oh sama bapak. Oke Rasulullah, aku laksanakan. Masih kecil. Ini Anas masih kecil. Di pertengahan jalan pengen pergi ke tempat orang yang mau ambil hajat Nabi di situ. Ternyata di pertengahan jalan ada kelompok anak-anak lagi main. Ibarat kata lagi main kelereng atau main layangan mungkin ya. Anak-anak lagi main. Anas bin Malik dengan umurnya masih muda, ada ketertarikan mau bermain, sehingga dia nimbrung, ikut main.
Sehingga di saat dia bermain dengan teman-teman sebayanya, dia lupa dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lupa, tenggelam dengan permainannya. Akhirnya Rasulullah menunggu di rumah. Nah, ini Anas lama gak pulang-pulang, kemana Anas? Sehingga disusul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah susul. Akhirnya terlihat Anas sedang main dengan teman-temannya. Coba kalau bapak posisinya di posisi Rasulullah, kita nyuruh anak kita, kemudian malah anak kita itu malah lari main, gak dikerjain perintah kita. Apa yang kita lakukan? Ya mungkin kita marah di tengah jalan, mungkin kita hukum anak kita. Itu kalau kita. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak beliau yang luar biasa mulianya, dideketin Anas bin Malik. Anas bin Malik dideketin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di saat sedang asik main Anas bin Malik ini, itu mata Anas bin Malik ditutup dengan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditutup dari belakang. Ya, Anas lagi main, ditutup matanya oleh tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik berkata, demi Allah, di saat tangan Rasulullah menempel di mataku, aku rasakan tangan beliau lebih lembut dari kapas. Lebih enak, artinya lebih enak dipegang dibanding hal-hal yang lain ada di dunia ini. Aromanya luar biasa wangi tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik tahu itu tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah menutup mata Anas bin Malik, ditanya oleh Rasulullah, oleh Anas, tahu siapa diriku? Anas bin Malik tahu. Sebenarnya Anas bin Malik tahu itu tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia berpikir, kalau dia langsung jawab ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti tangannya lepas. Tangan Rasulullah lepas dari mata Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu siapa ini. Biar apa? Biar Rasulullah nggak cepat-cepat lepas tangannya dari wajah, dari mata Anas bin Malik. Tangan lembut mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah ini Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah dilepas tangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan kepada Anas bin Malik? Gak marah. Rasulullah gak pernah marah sama anak kecil. Rasulullah tidak pernah kasar dengan anak kecil. Walaupun itu anak salah, ditegur dengan Rasulullah dari keadaan malu. Wahai Anas, sudah selesai belum kerjaannya? Anas bin Malik langsung ingat, oh ini ada hajat Rasulullah belum diselesaikan. Oke Rasulullah, aku sambung kerjaanku, aku penuhi hajatmu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan beliau lembut luar biasa. Bahkan kalau kita belajar di kitab fikih, dalam fikih itu dibahas wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan satu genggam air, satu mud, kayak gini. Jadi bukan tangan saya kecil ini. Tangan Rasulullah besar. Ya. Satu genggam air dipakai untuk berwudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wudhunya Nabi itu sempurna, dengan semua kesempurnaan wudhu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air yang segenggam. Kalau kita bisa demikian, bapak-bapak wudhu ambil segenggam dengan sempurna bisa nggak? Nggak ada kali bisa kita. Malah satu tangan aja nggak cukup, kita satu genggam air. Kenapa Rasulullah bisa satu genggam air untuk berwudhu dengan sempurna? Ya, karena kulit Rasulullah beda dengan kulit kita. Kulit Rasulullah diteteskan satu tetes air langsung menyeluruh airnya. Gak ada yang namanya daki, gak ada yang namanya koreng-koreng. Ya kalau kulit kita ini gimana? Apalagi bapak-bapak yang kerja sawit, tangan kapalan kita ini. Yang main hadron tangannya kapalan. Tangan Rasulullah gak demikian. Berwudhu dengan air sedikit bisa untuk menyeluruh kesempurnaan wudhu. Kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keringat Nabi. Bagaimana kesempurnaan keringatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau banding dengan kita, keringat kita, ya apalagi sekarang ini lagi agak panas hawanya ini. Keringatan kita. Ada mungkin keringat kita kalau kita cium wangi. Coba Bapak keringatnya dilap cium wangi apa enggak? Kalau kita ini keringat kita di badan, tempel orang lain mungkin pingsan orangnya. Tahu keringat kita. Macam-macam aroma keringat, apalagi baru pulang dari sawah. Wah, mau luar biasa keringat kita. Tapi bagaimana keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan parfum, dijadikan minyak wangi oleh sahabat. Wangi luar biasa keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan oleh Ummu Sulaim
Ibu Sayyidina Anas bin Malik tadi. Beliau bercerita suatu hari Rasulullah pernah beristirahat di rumah kami. Tidur Rasulullah SAW, dan karena cuaca yang panas bertetesan keringat beliau yang mulia. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Beliau siapkan wadah. Untuk apa? Untuk mengambil tetesan keringatnya Rasulullah SAW. Itu apa? Dijadikan parfum. Dijadikan parfum lebih wangi dari parfum yang ada di dunia ini. Keringatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih banyak lagi kesempurnaan ketampanan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan kalau ketampanan di dunia ini dijadikan satu lingkaran, ketampanan dunia, wajah-wajah yang tampan, yang cantik dijadikan satu lingkaran, itu ibarat lingkaran dibagi dua. Kemudian yang setengah itu dibagi dua lagi. Jadi ada setengah, ada seperempat. Yang setengah itu semuanya milik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setengah sisanya dibagi dua lagi. Jadi ada seperempat. Seperempat itu yang pertama itulah milik Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Allah kisahkan dalam Al-Quran, khusus satu surat Yusuf. Semua bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pribadi yang tampan, ganteng, luar biasa. Tapi ternyata ketampanan beliau, yang bahkan perempuan-perempuan di masa tersebut rela memotong tangan karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dikisahkan dalam Al-Quran, di saat Zulaikha ketahuan aibnya dia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, dia undang perempuan-perempuan yang menghina Zulaikha. Diundang semua di rumah Zulaikha, di satu ruangan, dan mereka disajikan hidangan oleh Zulaikha. Dan di antara hidangannya ada buah-buahan, dan Zulaikha siapkan setiap buah tadi ada satu pisau. Setiap orang memegang satu pisau untuk memotong buah tadi. Di saat mereka sedang berjejer, duduk lurus, Zulaikha di atas panggung, mereka memotong buah. Maka apa yang Zulaikha lakukan? Dia panggil Nabi Yusuf alaihissalam. Dipanggil Yusuf untuk mengantarkan buah kepada Zulaikha. Nurut Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf sebagai pembantu Zulaikha di masa tersebut. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahum." Perempuan-perempuan teman-teman Zulaikha yang menghina Zulaikha itu, di saat melihat Nabi Yusuf melewati mereka, akbarnahu, mereka merasa kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga saking kagumnya mereka lupa daratan, lupa dengan dunia. Pas lagi motong buah, qata'na aydiyahum, kepotong tangan mereka. Bayangkan bagaimana mabuknya mereka di saat melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka katakan, wa qulna hasya lillah ma hadza basyara, demi Allah ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Mereka Nabi Yusuf ini, kata perempuan-perempuan tadi, seperti malaikat yang turun dari langit. Itu di saat perempuan-perempuan melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ulama katakan ketampanan Nabi Yusuf baru setengah ketampanannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kita bagi tadi, setengah milik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, seperempat milik Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian seperempatnya kemana seperempat ini? Seperempat inilah Allah bagi-bagikan ketampanannya kepada semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Jadi kalau kita lihat sekarang ada orang ganteng atau ada perempuan cantik, itu baru setitik dari ketampanannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baru setitik dari ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sempurna tampannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan kalau perempuan yang melihat Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf ketampanannya di bawah ketampanan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, mereka rela potong tangan, gak sadar sampai potong tangannya. Tapi kenapa tidak pernah kita dapatkan riwayat ada sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Rasul Sallallahu alaihi wasallam mereka potong tangan? Gak ada. Padahal tampannya Rasulullah di atas ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bagaimana bisa demikian? Jawabannya ialah karena ketampanan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu dibaluti dengan haibah. Apa itu haibah? Wibawa. Semua sahabat
yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sahabat itu melihat langsung face to face dengan Rasulullah. Gak ada mereka yang kuat melihat wajah Rasulullah lama-lama, gak ada. Sahabat melihat Nabi, cuman gak ada sahabat yang bisa melihat lama-lama langsung wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan-perempuan di zaman itu, semua sahabat-sahabat perempuan yang melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya nggak kuat lama-lama. Wibawa yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wa sawahid Zulaikha, law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'al qulub 'ala al-aidi. Teman-teman Zulaikha yang kita ceritakan tadi, mereka motong tangan ketika melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Sayyidah Aisyah, kalau mereka melihat kening, bukan wajah semua, melihat keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka akan lebih mabuk, mungkin mereka akan memotong hati mereka dibanding memotong tangan. Itu kalau melihat ketampanan asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketampanan Rasulullah dibalut dengan wibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurna fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu sahabat penyairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, dia mengubah satu syair memuji kesempurnaan indah tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun. Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keindahan darimu, ketampanan darimu tidak pernah terlihat oleh mata manapun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'i. Keindahan dari dirimu wahai Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta terbebaskan dari semua kekurangan. Dikatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasyaa'u. Seakan-akan engkau ya Rasulullah tercipta sesuai kehendak dirimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan Rasulullah itu tercipta dengan request. Kita ini kalau pengen request, mungkin gak ada kita pengen wajah demikian. Ya, pasti kita pengen wajah kita ini mancung, pengen badan tinggi, pengen badan kekar ya. Kalau bisa request, kalau bisa minta sama Allah, tapi enggak. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah ciptaan Allah tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking sempurnanya beliau, seakan-akan semua fisik beliau tercipta dari sesuai kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Sebab kita cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena sempurnanya ketampanan keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sebab kita mencintai orang, apa itu? Yaitu al-kamal, kesempurnaan. Kesempurnaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling sempurnanya akhlak di alam semesta ini. Bahkan dikatakan tadi kalau kita mau kita baca, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah ada akhlak yang mulia yang terpuji di alam semesta ini kecuali itu semua bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Akhlak Rasulullah itu langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memuji kesempurnaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau ya Muhammad sungguh dalam budi pekerti yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Dan jelas juga akhlak tersebut adalah langsung ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen telaah, kita pengen jelaskan semua bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin gak akan selesai malam hari ini. Bagaimana pemaafnya beliau, bagaimana kerendahan hati beliau, bagaimana lemah lembut beliau, bagaimana tutur perangai beliau, cara beliau berbicara, cara beliau berjalan, semuanya sempurna, semuanya akhlak yang terpuji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja kerendah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu contoh rendah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu beliau makhluk yang paling agung, beliau makhluk yang paling mulia,
Kalau beliau minta A kepada Allah, pasti Allah berikan. Beliau minta dunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita buka sejarah sirah beliau, bagaimana cara hidup beliau. Beliau hidup dalam keadaan miskin. Rasulullah miskin. Rasulullah tidak memiliki harta dunia yang banyak. Setiap beliau mendapatkan harta dunia, langsung diinfakkan, langsung disedekahkan. Rasulullah bukan sosok yang pelit. Beliau kalau pengen mengumpulkan harta dunia gampang, tapi tidak demikian. Setiap dia mendapatkan harta dunia, langsung sedekah kepada orang lain. Bahkan pernah diceritakan Rasulullah SAW pernah mendapatkan harta yang banyak. Mungkin karena rampasan perang atau lain sebagainya. Dapat harta yang banyak. Apa yang dia lakukan? Apakah langsung mengasihkan kepada keluarganya? Langsung dia simpan di berangkas? Tidak. Rasulullah langsung ke masjid, dipanggil semua sahabat yang ada, dibagikan harta tersebut sampai habis hartanya, tidak tersisa untuk Rasulullah SAW. Pas beliau pulang, Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, mana jatah kita? Mana jatah kita dari harta yang kau bagikan? Kita tidak ada makanan di rumah. Maka apa kata Rasulullah, wahai Aisyah, aku lupa untuk misalkan untuk kita. Aku sibuk membagikan semuanya untuk semua sahabat. Tak pernah beliau terpikirkan dengan harta dunia. Rendah diri beliau di muka bumi ini. Bahkan beliau dengan derajat beliau yang paling tinggi tidak pernah mengharapkan orang berkhidmah kepada beliau. Walaupun semua sahabat berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikisahkan. Jadi di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat beliau, beberapa sahabat ingin makan dari hasil buruan yang ada. Sehingga semua sahabat setelah pengen berburu tadi berbagi tugas. Sahabat yang satu ngomong, aku tugas berburu. Sahabat satu ngomong, aku tugas ngambil arang. Atau sahabat satu lagi, aku bertugas menyiapkan alat untuk berburu. Dan lain-lain berbagi tugas. Sehingga Rasulullah ngomong, yaudah, aku tugas ngambil kayu bakar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kaget. Wahai Rasulullah, jangan. Kau duduk manis, tunggu kami selesai semua menyiapkan dari kami. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengajarkan, walaupun kita derajat tinggi, walaupun kita punya jabatan, jangan sampai kita merasa pengen dihormati orang lain. Jangan gila hormat. Rasulullah mengatakan, Inna Allah la yuhibbu ayyara 'abdahu mutamayyizan min sa'iri ibadihi. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak suka melihat satu hambanya terspesialkan dari hamba-hamba yang lain. Jadi apa? Jangan senang kalau kita dispesialkan orang lain. Mungkin kalau orang khidmah dengan kita, mungkin karena kita sebagai orang tua, anak berkhidmah dengan kita, atau kita sebagai guru, murid berkhidmah dengan kita. Emang itu tugas murid, tugas anak untuk khidmah. Tapi kita yang dikhidmahkan jangan merasa hebat, jangan merasa sombong. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa diri beliau pengen senang diabdikan orang lain kepada beliau. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutur kata beliau tidak pernah berucap kata-kata yang kotor. Tidak pernah berucap kata-kata yang kasar. Beliau selalu berbicara dengan lemah lembut. Tidak pernah menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar. Bahkan kalau kita buka, Rasulullah SAW itu membahas fikih, membahas hukum itu sampai detail. Tapi terkadang mungkin ada beberapa pembahasan yang mungkin kata-katanya mungkin kurang enak didengar. Mungkin membahas masalah suami istri, masalah perempuan haid. Ini kan sensitif. Tapi Rasulullah sampaikan dan Rasulullah selalu menggunakan kata-kata kinayah. Apa kata-kata kinayah? Kata-kata yang tidak langsung kepada arti-arti, menggunakan kata-kata sindiran dengan kata-kata yang lembut yang tidak langsung dipahami secara asli. Tapi kalau yang paham ya paham. Sehingga mungkin ada sebagian sahabat tidak paham dengan maksud kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beliau katakan? Selalu hadir. Kalau kalian belum paham, tanya istri, tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau tidak mau mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar, walaupun harus disampaikan. Itu cara berkatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berumah tangga, akhlak Rasulullah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau. Beliau sosok suami yang paling baik kepada istrinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum li ahli, wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Sepaling baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Bagaimana Rasulullah di rumah tangga beliau? Bagaimana Rasulullah berada di tengah-tengah istri beliau? Beliau orang sangat penyabar. Beliau
Seorang suami dengan derajat beliau paling tinggi tidak pernah merasa pengen dihormati dalam rumah tangga. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau di rumah keahadian Rasulullah seperti salah satu dari kami. Beliau nyapu rumah, beliau cuci piring, beliau menjahit baju, beliau menampal sendal yang bolong. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontoh dalam rumah tangga kita. Kalau pengen rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, ikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar kepada pasangan kita, terima kekurangan mereka, jangan merasa pengen dilayani terus. Kita punya kewajiban satu sama lainnya. Istri melayani suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami melayani istri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, kesempurnaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sebab kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemberian yang Rasulullah berikan kepada kita semua merupakan pemberian yang paling agung. Apa pemberian Rasulullah kepada kita semua? Pemberian Rasulullah adalah menyelamatkan kita dari api neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita ini masih dalam zaman jahiliyah, masih bodoh, tidak paham agama, tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal bulan Ramadan, tidak kenal kebaikan, tidak ada persaudaraan antara kita. Ini semua kita dapatkan karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti di akhir zaman, di hari kiamat, beliau menyiapkan syafaat untuk kita umat beliau agar selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian yang Rasulullah berikan kepada kita semua selaku umatnya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'wah mustajabah." Setiap nabi punya doa pamungkas yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata aja kullu nabiyyin da'wah. Tapi setiap nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya. Dan ternyata apa? Doa pamungkas yang dipakai oleh nabi-nabi terdahulu dipakai untuk memusnahkan kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam, apa doa pamungkas yang dia pakai? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan ciptakan orang kafir sedikit pun untuk dibinasakan kaumnya. Binasakan mereka karena mereka tidak beriman kepadamu. Ini doa pamungkas Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud demikian, Nabi Saleh demikian, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, semua nabi dipakai doanya sudah untuk apa? Untuk membinasakan kaumnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah demikian? Tidak. Beliau ingat umatnya di akhir zaman nanti. Wa idh taba'u da'wati ya Rasulullah. Aku simpan doa pamungkasku, tidak aku pakai sekarang. Untuk kapan doa pamungkasku? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Menjadi syafaat penyelamat umat nanti di hari kiamat. Itulah pemberian Rasulullah kepada kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mencintai Rasulullah dengan segala kesempurnaan beliau yang beliau memiliki daripada keindahan, kesempurnaan akhlak serta pemberian beliau kepada kita semua. Maka kita ini dalam cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada bukti yang kita miliki. Jangan cuma ngomong cinta, tapi tidak ada bukti. Orang demikian cintanya palsu. Cinta dia kepada Rasulullah tidak terbukti, berarti cinta dia adalah cinta yang palsu. Maka kita buktikan cinta kita. Banyak cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini ada satu hal yang harus kita ingatkan. Terhubung apalagi di sini banyak santriwati. Ingat di sini, cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama adalah dengan cara kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Tapi ternyata kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh sembarangan. Kita harus tahu ilmu-ilmunya. Maka yang paling utama untuk membuat Rasulullah senang adalah dengan cara kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Pelajari bagaimana Rasulullah makan. Pelajari bagaimana Rasulullah minum. Pelajari bagaimana Rasulullah salat. Dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana diriku salat. Pengen tahu bagaimana salat Rasulullah? Belajar. Belajar tidak terbatas dengan umur. Bukan cuma santri-santri saja belajar. Kita yang sudah berumur, saya belum berumur, saya masih muda. Yang sudah berumur
umur 30, 40, 50 belum stop untuk belajar, tetap belajar ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Belajar dari kecil, dari kita masih di bawah ibu kita sampai kita wafat masuk liang lahat. Tetap belajar, jangan gengsi untuk belajar. Untuk apa kita belajar? Agar kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga cinta kita terbukti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ditakutkan orang yang beribadah, orang yang pengen nonton Nabi, pengen beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa dilandasi dengan ilmu agama, maka jelas amal dia, perbuatan dia, ibadah yang mungkin dia lakukan pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Orang beramal soleh yang dia anggap itu amal soleh, tapi tidak dilandasi dengan ilmu agama, maka amalnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dibandingkan antara abid, orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, dengan orang alim yang punya ilmu walaupun ibadahnya sedikit, itu afdol orang alim, lebih afdol orang alim. Makanya kita diperintahkan untuk memuliakan guru, kita diperintahkan untuk memuliakan orang-orang yang berilmu karena mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah mengatakan apakah sama orang yang tidak punya ilmu dengan orang punya ilmu. Jadi ilmu kita belajar untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berilmu beramal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ditolak, amal dia menjadi azab untuk dia di akhirat nanti. Sebagai penutup, satu cerita tentang orang bodoh dia beramal soleh, yang mana amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang abid, orang ahli ibadah, sibuk dengan ibadah, sehari-harinya ibadah, tidak menikah, tidak punya anak, tidak berkeluarga, sehari-harinya di rumah menyendiri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, ternyata dia ini ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu. Sehingga suatu hari, karena dia tidak pernah keluar rumah, sekarang dia keluar rumah ke pasar dia ke pasar. Untuk apa? Beli seekor kambing betina dia beli. Dia beli kan? Dan kambing tadi lucunya, biasa orang kalau naruh kambing di mana? Di kandang. Naruh kambing di kandang di luar rumah. Tapi ini orang abid, dia beli kambingnya ditaruh dalam rumah. Ini udah aneh ya. Kambingnya ditaruh dalam rumah. Udah lanjut dia ibadah dalam rumah dengan kambing. Dan ternyata ini orang abid punya temannya orang alim, orang berilmu temannya ini. Jadi orang temannya ini yang berilmu ini pengen ziarah, pengen bersilaturahmi dengan teman dia yang ahli ibadah. Singkat cerita, orang abid datang ke rumah orang abid bersilaturahmi dan dilihat rumahnya gak keruang, kotor rumahnya, gak bersih, gak ada yang urus. Dan lebih aneh lagi, ini alim, ini orang alim temannya ini melihat di rumah yang kotor tadi ada seekor kambing. Kambingnya kurus kerempeng, tidak dikasih makan, seadanya aja biar dia hidup. Bingung ini orang alim, ditanya kepada temannya, wahai temanku, aku sudah lihat rumahmu ini aneh, kotor rumahnya, gak keurus rumahnya. Tapi satu hal yang paling aneh, aku lihat ada kambing di rumahmu. Untuk apa kambing ini di rumahmu? Kan orang kalau taruh kambing di luar, kau taruh kambing dari rumah untuk apa? Dijawab oleh orang abid ini, dijawab dengan jawaban yang santai. Oh temanku, kayak orang alim temanku, kambing ini aku gunakan untuk jadi tempat pelampiasanku. Jadi karena nggak punya istri, dia melampiaskan hawa nafsu dia kemana? Ke kambing. Naudzubillah. Karena bodoh, dia anggap hal yang dia lakukan bukan maksiat. Padahal apa hukumnya? Berhubungan dengan binatang hukumnya sama seperti zina. Naudzubillah. Ini orang alim pas dengar jawaban orang abid tadi tekuk tidak, dia langsung astagfirullahaladzim. Hai temanku, ketahuilah yang kau lakukan sama seperti zina. Kaget abid ini kan binatang, bukan orang. Kalau binatang nggak apa-apa, kau nggak tahu hukumnya sama. Kalau kau tidak berhubungan dengan istrimu yang sah, dengan apapun itu sama seperti zina. Benar ini kata orang abid, iya benar kau berzina selama ini. Naudzubillah, langsung kau pakai orang abid. Langsung kau dan ibadah yang dia lakukan karena tanpa ilmu
semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi azab untuk dia di akhirat. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di pesantren ini yang insyaallah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi kita, motivasi agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salah satu caranya kita belajar ilmu agama, kita tuntut ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah hanya meninggalkan kepada kita ilmu. Al-anbiya lam warithu dinar wala dirham. Para nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi dinar atau dirham, tidak mewarisi uang, tidak mewarisi harta kekayaan dunia. Wa innama warathul ilma. Para nabi hanya mewarisi ilmu. Kita banyak jadi pewaris nabi, ambillah warisan tersebut sebanyak-banyak. Belajar ilmu agama. Datangi guru-guru, datangi para kiai, datangi para asatidz, minta belajar ilmu agama. Jangan cuma sekedar minta berkah, jangan cuma sekedar minta doa, jangan cuma sekedar minta foto, tapi kita belajar, datang ke guru untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah perkumpulan kita dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berkumpul di sini di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa minum air dari tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Mungkin terlalu tegang, saya minta maaf. Beginilah cara saya menyampaikannya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.